Membukukan 2 assist, Asnawi Mangkualam masuk dalam The Best Starting 11 pekan ke-6 League 2. Asnawi Mangkualam mendapatkan peran baru saat memperkuat Jenam Dragon ketika menghadapi Seongnam FC. Pada pertandingan tersebut, pemain berusia 23 tahun itu dipasang sebagai bek kiri. Namun tugas baru itu langsung dibayar sang pemain dengan penampilan positif. Asnawi Mangkualam sukses membukukan 2 assist untuk timnya. Atas penampilannya di pekan ini, Asnawi Mangkualam masuk dalam starting 11 pemain terbaik di pekan ke-6 League 2. Theo Hernandez sebut AC Milan bisa memenangkan Liga Champions. Bek sayap AC Milan Theo Hernandez percaya jika Rossoneri bisa menjuarai Liga Champions. Namun untuk saat ini Theo mengaku hanya fokus dalam pertandingan. Laga melawan Napoli merupakan yang pertama bagi Rossoneri bermain di babak perempat final Liga Champions dalam lebih dari 1 dekade terakhir. Sementara bagi Napoli ini merupakan pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah klub. Sergej Milinkovic-Savic tolak tawaran kontrak baru dari Lazio. Keinginan Lazio untuk bisa mempertahankan Sergej Milinkovic-Savic akan semakin sulit karena sang gelandang kini menolak kontrak baru yang telah ditawarkan. Dilansir oleh Gazzetta dello Sport, diketahui apabila Lazio memberikan tawaran gaji yakni sebanyak 4 juta euro per tahun. Kenaikan gaji ini sendiri terbilang sedikit karena gaji sebelumnya sang gelandang mencapai 3,2 juta euro. Karena alasan inilah kemungkinan besar Milinkovic-Savic akhirnya memutuskan untuk menolak tawaran kontrak barunya tersebut. Mantan gelandang Manchester United Paul Ince dipecat sebagai pelatih Reading. Reading resmi memecat mantan gelandang Manchester United dan Liverpool yakni Paul Ince sebagai manajer mereka pada Selasa kemarin. Klub yang berdiri sejak tahun 1871 tersebut kini menempati posisi ke-22 klasemen EFL Championship atau kasta kedua dari Liga Inggris, dan mereka kini terancam turun ke dalam divisi ketiga dari sepak bola Inggris. Evolusi berlanjut, Erik ten Hag siap melepas 13 pemain dari Manchester United. Erik ten Hag akan melakukan perubahan yang diusung di Manchester United. Erik ten Hag akan memulai perubahan yang diusung Manchester United mulai awal musim depan. Dan awal musim depan sang manajer dilaporkan siap melepas 13 pemain dari tim utama. Dikutip dari Metro, Manchester United harus melepas pemain terlebih dahulu untuk bisa membekali Erik ten Hag dengan dana transfer yang ideal. Dan 2 pemain dipastikan bakal pindah yakni Anthony Elanga dan juga Eric Bailly. Marcus Rashford bakal absen agak lama dari Manchester United. The Sun mengklaim bahwa cedera Marcus Rashford itu sangat serius, sehingga ia harus menepi agak lama dari tim Setan Merah. Laporan itu mengklaim bahwa Rashford berpotensi absen sekitar 1 bulan dari skuad Manchester United. Itu berarti ia akan absen membela Setan Merah ketika berhadapan dengan Sevilla nanti. Namun kepastian berapa lama Rashford akan absen bakal diumumkan oleh Erik ten Hag dalam pertengahan pekan ini. Pulang dari Liverpool, Arthur Melo buat finansial Juventus makin pusing. Arthur Melo dipastikan bakal pulang menuju Juventus di akhir kontrak peminjamannya bersama Liverpool. Artinya Juventus kembali harus membayar gajinya yang bernilai 4,5 juta euro. Kalcio Mercato melaporkan bahwa Arthur secara praktis tidak dapat dijual andai Juventus mau mendapatkan harga seperti ketika membelinya. Menurut Kalcio Mercato, opsi paling realistis adalah kembali meminjamkan Arthur di musim depan. Tawaran pertama Liverpool untuk Jude Bellingham lebih rendah dari Real Madrid. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Kick Offset, Liverpool diam-diam sudah mengirimkan proposal kepada Borussia Dortmund, dan salah satu poin dalam proposal tersebut adalah biaya transfer. The Reds mengajukan tawaran pertama sebesar 82 juta pound sterling atau sekitar 95 juta euro. Dan tawaran tersebut diyakini masih lebih rendah dari apa yang disematkan oleh Real Madrid. Sebelumnya sempat ada laporan bahwa Madrid jadi tim pertama yang melayangkan tawaran kepada Borussia Dortmund, dan angka pertama yang diajukan oleh Real Madrid adalah senilai 100 juta euro.
Antonio Rudiger prihatin lihat Chelsea yang kian terpuruk. Bek Real Madrid Antonio Rudiger memberikan pendapatnya terkait kondisi dari Chelsea. Ia mengaku prihatin melihat mantan timnya itu saat ini. Rudiger mengaku cukup kaget melihat performa dari Chelsea. Pasalnya performa tubuh sangat jeblok dan kini berada di luar 10 besar IPL. Rudiger menyebut kondisi ini berbeda jauh dengan Chelsea yang ia perkuat beberapa tahun yang lalu, di mana The Blues menjadi penentang gelar yang serius. Sergio Busquets ingin Barcelona segera kunci gelar La Liga Spanyol. Kapten Barcelona yakni Sergio Busquets ingin timnya segera mengunci gelar La Liga. Barca gagal memperlebar jarak lantaran hanya bermain imbang melawan Girona. Hasil imbang melawan Girona membuat Barcelona masih harus memperpanjang akhir pekan mendatang dengan keunggulan 13 poin dari tim rival. Catatan tersebut mendekati mereka untuk mendulang gelar La Liga perdana sejak tahun 2019 yang lalu. Namun meski Barcelona digadang-gadang memiliki potensi besar untuk memenangkan gelar La Liga, Busquets ingin timnya fokus dan bisa segera mungkin untuk mengunci gelar La Liga dengan beberapa pertandingan yang tersisa. Manchester City bantai Bayern Munchen. Liga Champions babak perempat final leg pertama menghadirkan duel Manchester City versus Bayern Munchen di Etihad Stadium, dan City berhasil memenangi leg ini dengan skor akhir 3-0. 3 gol kemenangan Manchester City atas Bayern Munchen masing-masing diciptakan oleh Rodri, Bernardo Silva dan juga Erling Haaland. Berkat hasil ini Manchester City pun memperbesar peluang mereka untuk bisa melaju ke semifinal. Sedang di partai lain, Inter Milan pulang dari Estadio Dalus dengan muka yang bahagia. Di sana Inter Milan menang dengan skor akhir 2-0 atas tuan rumah Benfica pada laga leg yang pertama. 2 gol Inter datang dari Nicolo Barella dan juga Romelu Lukaku via penalti. Dilatih Thomas Tuchel tersingkir dari DFB Pokal babak belur di Liga Champions. Keputusan Bayern Munchen untuk menunjuk Thomas Tuchel sebagai pelatih baru mulai mendulang keraguan. Sejauh ini rapor Tuchel belum benar-benar memuaskan. Sebelumnya Bayern Munchen tersingkir dari DFB Pokal dan peluang mengawinkan trofi domestik Jerman pun kini telah sirna. Terbaru Bayern Munchen pun dibuat tidak berkutik ketika menyambangi Manchester City di Etihad Stadium. Mereka takluk dengan skor akhir 0-3 dalam duel leg yang pertama. Erling Haaland cetakkan sebuah rekor yang langka. 1 gol Haaland ke gawang Bayern Munchen membuat penyerang berusia 22 tahun itu sukses menorehkan sebuah rekor langka. Selain itu, Haaland juga menafsirkan dirinya sebagai mesin gol paling mematikan di Eropa saat ini. Tambahan 1 gol ini menggenapkan koleksi gol dari Haaland menjadi 45 gol di musim debunya bersama Manchester City. Jumlah gol itu sendiri tercatat sebagai rekor baru buat pemain yang baru merumput di Premier League. Menurut catatan dari Squawka, belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah seorang pemain dari divisi teratas Liga Inggris bisa mencetakkan gol sebanyak yang dibuat oleh Erling Haaland. Chelsea lakukan kontak dengan agen dari Pablo Gavi. Futbolis Spanyol melaporkan bahwa Chelsea sedang mencoba memanfaatkan situasi dari Gavi karena tim ibu kota Inggris tersebut dikabarkan telah melakukan kontak dengan sang agen dari Gavi yakni Ivan de la Pena. Kabarnya The Blues sudah menjalin komunikasi yang kuat dan telah mengutarakan keinginannya untuk bisa mendatangkan pemain berpaspor Spanyol tersebut di bursa transfer musim panas. Kemungkinan Chelsea dalam membawa Gavi ke Stamford Bridge nampaknya terdengar terbuka lebar. Andai pihak klub nanti akan benar-benar menggait Luis Enrique di kursi kepelatihan, mengingat mereka pernah bekerja sama di timnas Spanyol. Benjamin Pavard direbutkan Manchester City, United dan juga Real Madrid. Laporan dari Nantimen menyatakan bahwa Benjamin Pavard diperebutkan 3 klub besar Eropa, Manchester City, Manchester United dan Real Madrid disebut berminat untuk mendatangkan pemain berusia 27 tahun tersebut. Ketiga klub itu memang beberapa kali disebut ingin memperkuat posisi bek kanan milik mereka.
Manchester United targetkan kiper Juventus di musim panas. Manchester United dikabarkan akan mencoba menargetkan kiper Juventus yakni Sesti di musim panas mendatang. Seperti yang diketahui, Manchester United memang sedang mencari kiper yang baru untuk mereka. Apalagi kontrak dari David Gea akan habis di musim panas mendatang, dan De Gea sendiri belum memberikan kata sepakat untuk kontrak baru dari Manchester United. Dilansir dari Toto Mercato, diketahui apabila Manchester United mengincar Wesley Szczesny karena ia memiliki rekam yang cukup bagus di kompetisi Serie A Italia, di mana ia menjadi kiper utama dari skuad Juventus dan berhasil memberikan performa yang sangat konsisten. Diam-diam Real Madrid tertarik amankan winger milik Villarreal. Real Madrid dilaporkan terkesan dengan player Villarreal yakni Samuel Chukwueze dalam bentrok kedua tim minggu kemarin. Ada laporan Los Blancos ingin memboyongnya ke Santiago Bernabeu di bursa transfer mendatang. Menurut laporan dari Marca, Chukwueze menjadi pemain yang coba didatangkan di bursa transfer. Kontrak pemain berdarah Nigeria akan rampung di Juni 2024 mendatang. Hal tersebut memungkinkan Madrid untuk melakukan negosiasi transfer. Belakangan laporan yang sama mengklaim jika Florentino Perez siap membuka penawaran di angka 50 juta euro guna membawa sang pemain menyeberang dari Estadio de la Ceramica menuju Santiago Bernabeu. Liverpool tertarik boyong bintang muda milik Bristol City. Liverpool dikabarkan tertarik untuk bisa mendatangkan gelandang milik Bristol City berusia 19 tahun yakni Alex Scott. Scott bisa bermain sebagai gelandang tengah sekaligus gelandang serang. Dia bisa berkembang menjadi gelandang yang lengkap dengan pembinaan dan juga pengalaman. Bekerja dengan pelatih kelas atas seperti Jurgen Klopp dapat membantu anak muda berbakat tersebut memenuhi potensinya yang sangat luar biasa. Saingi Liverpool, Arsenal ramaikan perburuan dari Ryan Gravenberch. Sky Sport Jerman mengklaim bahwa Liverpool punya pesaing untuk transfer dari Gravenberch. Sang gelandang dilaporkan masuk dalam incaran milik Arsenal. Saat ini stok gelandang Arsenal cukup menipis. Alhasil jika salah satu dari dua gelandang mereka mengalami cedera, maka Arsenal kerap sempoyongan. Itulah mengapa Mikel Arteta ingin Gravenberch memperkuat lini tengahnya di musim panas nanti. Laporannya sama mengklaim bahwa Arsenal punya kasih yang lebih besar untuk bisa mendapatkan jasa dari Gravenberch. Ini disebabkan Arsenal berani memberikan jaminan jam bermain bagi sang gelandang. Real Madrid bakal jadi klub baru dari Roberto Firmino. Teka-teki kemana Roberto Firmino akan melabur di musim panas mendatang kini mulai terkuak. Sang striker dilaporkan akan bergabung dengan Real Madrid. Laporan dari El Nacional mengklaim bahwa Firmino berpotensi pindah ke Spanyol karena Real Madrid dilaporkan tertarik untuk bisa mendatangkan jasanya. Laporan itu juga mengklaim bahwa kans Real Madrid untuk bisa mendapatkan jasa Firmino kini terbuka cukup lebar. Ini disebabkan sang penyerang memutuskan untuk tidak bermain lagi di Liga Premier Inggris dan dia dikabarkan bakal pindah ke Spanyol untuk bisa menemukan klub yang baru.